sana. Mari, ayo. Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody's Perkembangan dunia pendidikan Islam di era yang modern ini memerlukan sinergi yang kuat antara masyarakat dan lembaga pendidikan. Keterlibatan publik dalam berbagai aspek pendidikan tidak hanya mendorong transparansi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu sendiri. Dalam konteks pendidikan, hubungan masyarakat atau yang dikenal dengan humas menjadi komponen vital untuk menjadi jembatan komunikasi, media pemberi informasi, sekaligus sarana strategis untuk menciptakan dan membangun citra positif publik terhadap lembaga tertentu. Jadi, apa sih itu hubungan masyarakat? Hubungan masyarakat pertama kali dipelopori oleh Ivy Ledbetter Lee tahun 1906. Lee adalah seorang aktivis berkebangsaan Amerika Serikat yang berhasil menanggulangi krisis industri batubara. Atas aksinya yang luar biasa dalam membangun hubungan masyarakat, ia dijuluki sebagai The Father of Public Relations. Lalu, menurut Abdurrahman tahun 1993, hubungan masyarakat memiliki dua makna. Yang pertama, teknik komunikasi, dan yang kedua, metode komunikasi. Selanjutnya, Hari dan Karwanto pada tahun 2014 juga memberikan pemahaman tentang manajemen hubungan masyarakat, bahwa manajemen hubungan masyarakat dapat diartikan sebagai fungsi manajemen yang khas, yang dimana organisasi menjalin komunikasi intensif dengan publiknya. Hubungan ini mencakup interaksi dengan publik internal seperti guru, karyawan, pegawai, bahkan siswanya, dan publik eksternal seperti masyarakat umum, orang tua siswa, bahkan berbagai instansi terkait lainnya. Selanjutnya, menurut Catlip tahun 2016, ia mendefinisikan bahwa manajemen hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen yang dimana itu bertugas untuk membangun dan mempertahankan komunikasi yang baik dan saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya. Nah, dari berbagai penjelasan para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa manajemen hubungan masyarakat adalah aktivitas perencanaan, pengorganisasian, mengkomunikasikan, dan pengkoordinasian pencapaian tujuan bersama dari lembaga yang diwakilinya. Keberadaannya, hubungan masyarakat telah menjadi tren dalam dunia manajemen di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dengan dibentuknya bidang atau divisi hubungan masyarakat, baik di dunia profit maupun non-profit. Selain itu, dalam dunia pendidikan juga dikenal yang namanya wakil madrasah bagian hubungan masyarakat. Fungsinya itu sangat penting karena hubungan masyarakat itu menjalin hubungan atau menjalin komunikasi dengan masyarakat dari lembaga tertentu. Selain itu, hubungan masyarakat di sekolah juga berfungsi untuk mempromosikan program-program unggulan, mempromosikan lembaga terkait, bahkan menunjukkan keberhasilan peserta didik kepada khalayak umum, terutama kepada orang tua siswa. Dapat kita lihat dari gambar berikut ini. Dari gambar di atas dapat ditarik benang merah bahwa hubungan masyarakat merupakan sebuah unsur yang mempengaruhi citra suatu perguruan tinggi. Hal ini dimulai dari sumber yang merupakan perusahaan, lembaga, atau organisasi tertentu. Dari lembaga itu memiliki bidang atau divisi public relations yang bertugas sebagai komunikator. Sebuah komunikator memiliki tugas untuk menyampaikan pesan atau informasi melalui serangkaian kegiatan yang sudah dirancang oleh tim public relations, sehingga publik sebagai komunikan dalam proses ini mampu memahami maksud dan tujuan dari informasi tersebut. Dan tahap akhir dari public relations inilah yang mampu menentukan citra positif dari lembaga pendidikan tertentu. Ruang lingkup tugas humas dalam lembaga itu meliputi dua aspek utama. Yang pertama, membina hubungan keluar atau publik eksternal, dan yang kedua, membina hubungan ke dalam, yaitu publik internal.
Publik eksternal atau membina hubungan keluar itu mencakup masyarakat umum, di mana humas berupaya untuk membentuk kesan positif dan citra lembaga yang baik di mata publik. Sedangkan membina hubungan ke dalam atau publik internal, menurut Ruslan tahun 2010, publik internal adalah individu atau kelompok yang menjadi bagian dari suatu organisasi. Tujuan utama dari publik internal ini adalah menciptakan motivasi dan semangat kerja tinggi kepada guru, pegawai, karyawan, atau bahkan kepada siswanya yang bersangkutan yang termasuk ke dalam lembaga tersebut. Secara spesifik, ruang lingkup tugas humas dibagi menjadi 9 bagian sebagai berikut. Yang pertama itu menjalin koordinasi dengan ketua lembaga dan jajarannya agar semua kebijakan dan keputusan yang diambil itu dapat berjalan dengan serasi dan terintegrasi. Yang kedua, bekerja sama dengan bimbingan penyuluhan atau bimbingan konseling yang disingkat dengan BK untuk berbicara tentang kemampuan, minat, bakat, bahkan hubungan kekeluargaan dari siswa tertentu. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan semua anggota lembaga. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat sekitar. Yang kelima, menjalin hubungan dengan aparat pemerintahan di tingkat kelurahan. Yang keenam, menjalin silaturahmi antar alumni. Yang ketujuh, berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk kemajuan pendidikan siswa. Yang kedelapan, bekerja sama dan menjalin persaudaraan yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Dan yang kesembilan, yang merupakan terakhir itu adalah bekerja sama dengan pengurus kantin dan OSIS untuk menjaga kebersihan lingkungan. Baik, poin kedua yang akan kita bahas yaitu tentang tujuan dan fungsi manajemen hubungan masyarakat atau yang sering dikenal dengan humas. Poin pertama, tujuan humas. Menurut Charles and Steinberg, inti dari tujuan humas adalah untuk menciptakan citra dan opini publik yang positif atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ataupun instansi. Dalam ranah pendidikan, humas juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas perkembangan pribadi dan capaian pembelajaran siswa dan mahasiswa untuk tumbuh dan berkembang secara optimal di dalam sebuah pendidikan. Yang kedua yaitu untuk memperkuat tujuan komunitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lembaga pendidikan untuk menciptakan sinergi antara instansi dan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mengoptimalkan hubungan harmonis antara sekolah atau masyarakat melalui komunikasi terbuka atau keterlibatan dalam program-program sekolah, serta peningkatan hubungan sosial. Hal ini dilakukan untuk menciptakan rasa saling percaya dan dukungan yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian yaitu memastikan setiap anggota memahami perannya dan mendistribusikan tugasnya secara proporsional dan meningkatkan struktur serta sistem komunikasi yang efektif. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan yaitu kunci untuk memastikan atau menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan penuh menyenangkan dalam sebuah organisasi. Baik, fungsi yang keempat yaitu fungsi pengkoordinasian. Fungsi pengkoordinasian yaitu upaya untuk memastikan setiap tugas, wewenang, dan tanggung jawab dijalankan sesuai dengan prosedur dan terstruktur. Hal ini dilakukan agar kegiatan berjalan secara teratur dan harmonis, sehingga kita dapat mencapai tujuan bersama. Kemudian fungsi yang kelima yaitu fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan yaitu upaya untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh karyawan itu berjalan sesuai dengan jalur dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pemborosan sumber daya. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yaitu kegiatan memantau dan mengevaluasi aktivitas yang dilakukan oleh karyawan disesuaikan dengan perencanaan, serta memantau kegiatan tetap berada dalam batas toleransi untuk mencapai visi organisasi dengan baik. Nah, selanjutnya persyaratan dasar hubungan masyarakat pada lembaga pendidikan Islam. Nah, persyaratan dasar hubungan masyarakat pada lembaga pendidikan Islam adalah kemampuan membangun sinergi, hubungan positif, dan memahami di antara seluruh komponen organisasi. Nah, hubungan masyarakat ini juga bertugas menghadirkan pengertian, meningkatkan motivasi, dan mendorong partisipasi sehingga tercipta kesepahaman serta kolaborasi bagi kemajuan lembaga. Nah, tujuan utamanya ialah membangun pengetahuan serta kemampuan publik yang membentuk opini dan menguntungkan kedua belah pihak.
Nah, selanjutnya kegiatan hubungan masyarakat ini bertujuan meraih goodwill, menciptakan kepercayaan, memperoleh pengertian bersama, dan membangun citra positif di mata publik. Nah, sasaran hubungan masyarakat ini juga membentuk opini publik yang saling memberi manfaat sehingga hubungan masyarakat ini menjadi elemen krusial dalam manajemen dan membantu organisasi meraih prinsip-prinsip yang spesifik. Nah, selanjutnya, untuk menjalankan peran tersebut, petugas humas perlu memiliki keterampilan mengamati dan menganalisis persoalan lembaga. Yang pertama, mampu menarik perhatian publik melalui komunikasi efektif dan persuasif. Yang kedua, memiliki kemampuan memengaruhi pendapat masyarakat secara positif. Yang ketiga, serta pandai membina hubungan, membangun suasana saling percaya, dan menciptakan lingkungan kerja harmonis. Peran manajemen hubungan masyarakat di lembaga pendidikan dibagi menjadi dua bidang utama menurut Glenn M. Broom dan G.D. Smith. Yang pertama yakni teknisi komunikasi. Praktisi humas fokus pada keahlian teknis seperti menulis, mengedit, produksi audiovisual, dan desain grafis untuk mendukung program humas. Mereka biasanya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan strategis dan lebih berperan sebagai agen informasi kepada media. Yang kedua, manajer komunikasi. Praktisi humas bertanggung jawab merancang dan mengelola program humas, memberikan rekomendasi kepada manajemen tertinggi, mengatur kebijakan, serta mengevaluasi efektivitas kehumasan. Mereka memiliki peran strategis dalam menjaga reputasi lembaga. Menurut Dozier dan Broom, peran humas dalam organisasi dibagi menjadi 4 peran utama. Yang pertama sebagai penasihat ahli atau expert prescriber, humas yang berpengalaman tinggi serta memiliki pengetahuan mendalam akan mampu memberikan solusi dan saran tepat dalam menghadapi tantangan hubungan publik. Yang kedua, sebagai fasilitator komunikasi atau facilitator communication. Praktisi humas bertindak sebagai perantara yang menghubungkan manajemen dengan publik melalui dialog dua arah untuk membangun kepercayaan dan saling menghargai. Yang ketiga, sebagai fasilitator pemecahan masalah atau problem solving process facilitator, humas berperan aktif membantu pemimpin dalam pengambilan keputusan dan langkah strategis. Yang keempat, sebagai teknisi komunikasi atau communication technician, humas bertugas menangani fungsi teknis seperti penulisan dan pengelolaan media. Singkatnya, humas di lembaga pendidikan berperan menganalisis opini publik, menghubungkan komunikasi antara lembaga dan masyarakat, serta menjaga citra dan reputasi lembaga secara strategis.